lembur sama Pak Sekretaris sama Pak Wakil Ketua. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Naim, Gus Raden, Sulam Taufik, Masya Allah. tewas hari ini awal Ramadan. Aku kalau wegah mau Sulam Taufik. Ternyata alhamdulillah Allah ya Allah dibukakan suatu tabir kebenaran bahwa Sulam Taufik itu bukan karangan Pak Alawi. Alhamdulillah hadza li hadza binikmatillah. Betul Gus. Pak Alawi itu tukang kopi paste. Tukang sadur. Ya, tukang sadur. Sebagaimana kita semuanya sudah tahu bagaimana Ratib Sayyid Arifai yang bacaannya, jumlahnya, terus hitungannya, terus kemudian semuanya sama, kemudian diklaim oleh Ali Al-Haddad itu sebagai Ratib Haddad ya, kemudian dikembangkan lagi jadi Ratib Atos dan sebagainya. Ini sudah menandakan bahwa mereka itu adalah plagiat sejati, tukang klaim. Seperti sebagaimana pahlawan kita diakui dari mereka, Wali Songo diakui dari mereka, bahkan STNK, buku kir, buku nikah semuanya diakui oleh mereka. Ini satu pertanda bahwa sebetulnya mereka itu tidak pernah punya karya. Bagaimana sebesar mujtahid mutlak, fakih muqaddam ya, itu tidak punya karya satupun gitu. Dan ini sesuatu hal yang membuktikan bahwa mereka itu sebenarnya siapa gitu. Dan jawabannya kita semuanya sudah tahu, bahwa mereka adalah sebetulnya keturunan daripada Majusi dan Yahudi yang sangat membenci dengan Dzurriyyatur Rasul, yang sangat membenci dengan keturunan Rasul yang asli, yang yang mereka bantai, yang mereka ingin mereka musnahkan. Kemudian mereka mengklaim diri sebagai Dzurriyyatur Rasul. Ini sangat berbahaya sekali dan harus kita lawan sampai titik darah penghabisan, kita lawan ya. Jadi mohon maaf untuk saudara-saudaraku, penanggungan seperjuangan saudara seiman. Kalau saya mohon maaf jarang muncul untuk di medsos ya, jarang bisa muncul di udara karena memang seperti ini. Nah, kalau tidak keluar tiap malam soan ke kiai-kiai silaturahim ya seperti ini, ngelembur administrasi surat menyurat gitu. Karena alhamdulillah untuk saat ini banyak sekali pejuang-pejuang itu di udara, termasuk Kiai Skincare ini yang Masya Allah istiqomah, dan harus tetap kita support, kita dukung baik dengan data layar, baik dengan sekedar love orange ya, bukan masalah nilai ya, bukan tentang nilai, tapi bagaimana kita bisa saling support dalam perjuangan ini, bisa saling mendukung, membantu dalam perjuangan ini gitu. Dan khusus malam hari ini, wabil khusus, terkhusus untuk Kiai Ja'far ya, yang sedang yang sedang mereka hina habis-habisan, yang sedang mereka serang habis-habisan. Kiai Ja'far, antum tidak sendirian. Kami saudara-saudara antum bersama dengan panjenengan semua. Waduh, ada guru kita Kiai Syarif, Masya Allah, gantengnya itu loh, ndak hilang-hilang. Gus, jangan salah. Jangan salah. Itu kelihatan muda. Saya curiga punya istri baru. Bukan. Kelihatan muda kan? Kalau ada jamunya. Yang jelas gini, secara data, dan nanti sebentar lagi orang Aceh akan buka secara kedok dia. Secara data yang masuk ke saya, itu memang leluhurnya si Ompong itu orang Bangladesh. Dia bukan keluarga Aceh.
Satu, yang kedua terkait yang disampaikan oleh Adiansah bahwa bapaknya namanya Rohman, betul. Kenapa bocor? Ya karena ketangkep dipukulin gara-gara nyuri lembu. Ini yang ketiga, silsilah dia Al-Qusasi itu diambil dari orang Tuban. Nanti orang Tuban juga akan membongkar siapa kedok ompong. Habis bentar lagi dihabis. Dari Gus Yusuf, Genu. Kalau itu saya tahu lama itu, Kiai. Dari Gus Yusuf Genu Tuban. Enggak, artinya nanti akan dibongkar. Semuanya akan kita publish, kita akan bongkar habis-habisan. Kembali kepada Sulam Taufik ya teman-teman. Jadi sebelum ada muncul data, baik itu dari Pak Ninja Hattori ataupun data yang lebih tua, kemarin orang Madura masuk di Komal, siapa lupa aku namanya. Itu sebenarnya Gus Kausar pun salah menyimpulkan bahwa Sulam Taufik itu pengarangnya Baklawi itu salah. Sulam Taufik yang saat ini dikaji di pondok pesantren, nama pengarangnya adalah Abdullah bin Husain bin Thohir bin Muhammad bin Hashim Al-Alawi Al-Hasani. Bukan Baklawi. Bukan Al-Alawi ya? Al-Alawi Al-Hasani dari Al-Hasani. Bukan Al-Husaini. Bukan Alwi, bukan Alwi. Bukan Al-Alawi Al-Hasani. Alawiyin. Iya, makanya sebetulnya Al-Alawi Al-Hasani, tapi memang beliau ada di Hadramaut, memang betul, tetapi bukan keluarga Alwi bin Ubaid. Pengarang Sulam Taufik bukan Baklawi, artinya Gus Kausar salah untuk perspektif pengarang Sulam Taufik. Apalagi setelah kemarin dinaat dan kemudian beberapa hari yang lalu orang Madura juga punya manuskrip lagi yang konon lebih tua daripada manuskrip yang dimiliki oleh Kiai Muklis atau Kiai Ninja Hattori. Sehingga dalam waktu dekat nanti dua manuskrip yang dipegang oleh Kiai Ninja Hattori atau Kiai Muklis dengan yang orang Madura itu insya Allah akan dipertemukan di kediaman bersama Profesor Manachem Ali untuk diuji lab umur daripada buku tersebut, keabsahannya dan lain sebagainya. Karena memang kemarin ketika di Komal aku minta dia untuk buka satu persatu sampai di tahtimat, di khatamannya itu hanya ada tertulis namanya Sulam Taufik, tetapi tidak ada penulis atau nama penulisnya dan juga tahunnya itu nggak ada. Nanti mudah-mudahan setelah berkumpul di Surabaya akan semakin jelas apakah Sulam Taufik itu pengarangnya adalah Al-Hasani Al-Hadrami yang bukan Baklawi, ataukah pengarangnya dari keluarga Wali Songo. Secara pasti, sekali lagi, secara pasti terlepas manuskrip ada di tanah air, yakni milik Kiai Ninja Hattori dan orang Madura, yang jelas Sulam Taufik sah, bukan tulisan, bukan karya Baklawi, tetapi dari keluarga Al-Hasani. Masya Allah, sedikit Al-Alawi Al-Hasani. Sedikit terpenting ya, makanya awal-awal itu juga saya mengingatkan bahwa saudara-saudara bahwa Alawi itu memang berbeda dengan Ba'alwi ya. Kalau Alawiyin atau Alawi itu adalah keturunan atau duriah yang diambil dari Sayyidina Ali, itu adalah Alawiyin. Tapi ketika Ba'alwi ini memang beda. Jadi Pak Alawi dengan Pak Alwi itu sebetulnya juga berbeda. Ini sedikit yang memang harus kita sampaikan juga. Satu hal yang perlu dipaparkan oleh petinggi PWI LS Bojonegoro, ini ada kedapatan, kita dapat video, katanya ada orang yang pernah jadi pengurus PWI Bojonegoro lalu sekarang berbaiat menjadi kelompok Baklawi. Coba sebutkan siapa orangnya, apa alasannya, monggo. Ini dikatakan intoleran, radikal, bajingan katanya, Yai.
Ini loh. Enggak, pokoknya aku butuh testimoni, aku butuh penjelasan langsung dari keluarga besar PWI Bojonegoro. Ya ini walinya suruh ngomong ini. Ya itu sebetulnya sudah Belum clear, ini medsos nunggu, TikTok menunggu, gimana sih? Ya nanti dibikin VT langsung sama Bang Skincare ya, dibikin VT penjelasan. Ayo sekarang silakan. Siapa orang itu? Motivasinya apa masuk PWI? Lalu kenapa sekarang dia di komal-komal mengatakan saya sekarang sudah keluar dari PWI dan meyakini Baklawi keturunan Nabi? Di apa motivasinya? Apa alasannya? Gitu loh, monggo. Sampai untuk saat ini saya klarifikasi ya. Sampai dengan saat ini yang bersangkutan ini masih tetap dengan prinsip dengan ilmu bahwa Pak Alwi itu bukan Dzurriyyatur Rasul, itu masih memegang itu prinsip itu. Dan ketika dia hadir di komalnya yang saat itu adalah dimanfaatkan oleh Auzi ini ya, dan dia menyatakan itu jadi bahwa dia sampai saat itu tidak percaya, sampai saat ini pun tidak percaya bahwa Habib itu adalah Dzurriyyatur Rasul. Kemudian terkait dengan hal-hal lain, sebetulnya ini hanya sedikit miskomunikasi saja, salah paham. Artinya begitu Kiai. Jadi ketika ngomal itu langsung Laskar Sabilillah yang pengurus Laskar Sabilillah yang ada di daerah kecamatannya itu langsung turun. Langsung turun rumahnya, terus kemudian dimintai konfirmasi dan klarifikasi malam itu juga sekiranya pukul 2 malam, dan itu sudah clear di situ ya. Jadi kita tidak pernah memberhentikan atau memecat siapapun, tidak pernah. Dia mengundurkan diri dengan baik-baik. Dan juga dia masih ada di dalam kepengurusan PWLS, bukan keluar, itu ya, bukan keluar. Jadi dia mengundurkan dari sekretaris, kemudian dia masih ada di dalam keanggotaan, masih di dalam keanggotaan apa ini, saya baca dulu. Masih di Lembaga Kajian Sejarah dan Genealogi, masih di anggota lembaga itu gitu. Jadi tidak pernah keluar dari PWI ya. Mengundurkan diri sekretaris ya. Ya kalau mengundurkan diri dari sekretaris ya. Dan saya apresiasi dia adalah pejuang sejati juga. Dia masih bersama kami, berjuang bersama. Dan tidak ada masalah, ini semuanya hanya miskomunikasi saja. Itu Kiai. Menang anu apa iku disoani. Tapi infonya ngutus orang 2 atau 3 datangin ke rumahnya. Sudah Kiai. Malam itu juga saat masih ngomal itu Didatangi Bang. anggota Laskar kami langsung mengetuk rumahnya meminta konfirmasi dan klarifikasi, dan itu sudah clear di situ. Artinya gini ya teman-teman ya, ini terlepas kasus teman kita dari Bojonegoro atau siapapun. Jadi dari semenjak adanya PWI Laskar Sabilillah, saya itu tidak henti-hentinya ngomong bahwa siapapun yang ingin masuk ke barisan PWI Laskar Sabilillah, maka tingkat keberanian dan kesaktiannya wajib melebihi Banser dan Pagar Nusa. Itu poin pertama. Jadi kendele jadoke ampuhe kudu ngumpuli Banser lan Tangane Pagar host. Nusa. Sebab apa? Kenapa saya ngomong kayak gini?
kedapatan di lapangan bahwa ada beberapa oknum Banser, oknum Pagar Nusa, nyalinya ciut, nggak berani ngelawan kesombongan arogannya Habib atau Baklawi. Gak penting mlebu PWI, itu poin pertama. Yang kedua, siapapun yang sudah masuk PWI Laskar Sabilah, jangan cari musuh di dalam PWI Laskar. Kalau mau cari musuh, silakan ke Petamburan, silakan ke markas-markas Habib dan Mukibib. Sekali lagi, kalau mau cari musuh, jangan masuk PWI. Musuh Anda bukan di dalam internal PWI. Tetapi kalaulah mau cari musuh, silahkan datangi ke Petamburan, datangi tempatnya Pak Rokim Pesuruan, atau dimanapun sarang-sarang Kabib, sarang Mukibib, kau datangi, kau jotosi mereka. Jangan cari musuh di dalam internal PWI Laskar Sabilillah. Kalau Anda memang berani mengatakan secara gentle Habib bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan karena Anda jadi ketua, jangan karena jabatan. Saya pendiri PWLS Syarifuddin Tegal, walaupun sudah bukan wakil ketua, walaupun sudah bukan panglima, ataupun andaikan saya bukan pengurus apa-apa, saya sampai Dajjal turun 10 kali sendirian wani mengatakan Habib Baklawi bukan cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku nggak cari duit, aku nggak cari panggung, aku bisa bikin panggung sendiri, aku bisa cari duit sendiri, walaupun perlu nyolong, kata hostnya. Pipa jangan nyolong, cancuk gas. Tepuk tangan nih. Nah, jadi itu ya Kiai dan saudaraku semuanya, itu adalah karena murni salah paham. Jadi tidak ada problem apapun. Alhamdulillah ya. Dan wajar, termasuk beliau ini, Kiai Syarif ini adalah salah satu pendiri PWLS. Dan memang PWLS ini bahkan survei pun ya itu mengatakan bahwa PWLS adalah menjadi organisasi terbesar nomor 3 setelah NU dan Muhammadiyah. Ini dalam jarak yang mungkin 2 tahun ya, 2 tahun kurang, 1 tahun lebih sedikit. Ini sudah menjadi organisasi yang sangat besar karena tidak lain adalah panggilan hati, panggilan nurani, panggilan perjuangan. Karena Rasulullah Muhammad SAW, karena agama kita ya, yang terpenting adalah karena Allah ya, insya Allah. Dan juga karena bangsa dan negara kita, karena leluhur kita, itu sudah jelas. Jadi di situ siapapun yang akan mengkhianati daripada hal-hal yang saya sebutkan tadi, maka seleksi alam akan berlaku. Dan inilah dimulainya seleksi alam. Jadi untuk yang memang ada niat lain, silahkan ditata niatnya, ya, diluruskan niatnya. Jangan sampai ada niat-niat kepentingan pribadi, kepentingan lain selain kepentingan untuk Allah, untuk agama kita, untuk Rasulullah, untuk leluhur kita, untuk bangsa dan negara kita ya. Jadi kalau memang lelah, capek, silahkan istirahat dulu sebentar, jangan dipaksakan. Boleh istirahat, dalam berjuang itu istirahat boleh, untuk kembali mengumpulkan energi positif, untuk kembali mengumpulkan tenaga pikiran yang fit. Setelah fit lagi, silahkan action lagi. Jadi jangan dipaksakan ketika sudah sudah penuh, sudah ini ya, istirahat dulu, duduk dulu, tenang dulu, atur strategi dulu. Takbir. Itu saudaraku itu. Jadi ini luar biasa. Dan beliau Kiai Syarif ini tidak henti-hentinya bersama kita, istiqomah sampai hampir 2 tahun ini, 1 tahun lebih ya, di udara ini, mengawal kita, membimbing kita, menuntun kita, bersama dengan kita ya. Beliau pernah
dipersekusi secara verbal, pernah diintimidasi, sudah pernah semua beliau lalui. Apapun itu sudah pernah. Kerikil-kerikil, kemudian batu-batu terjal, itu sudah pernah dilalui. Ya, ranjau-ranjau sudah pernah dilalui semua. Nah, kita ini baru melewati upil, ya, melewati upil. Upil itu saja. apa? Upil itu apa? Opel anane irung. Apa upil? Apa ini? Kotoran di hidung itu loh. Kita baru saja melewati itu, sudah mengeluhnya bukan main. Coba kita bayangkan bagaimana Wali Songo dulu berjuang, bagaimana leluhur kita berjuang, bagaimana buyut kakek kita berjuang melawan Belanda. Tidak ada sepeda motor, jangankan mobil, motor, sepeda pancal pun tidak ada. HP alat komunikasi tidak ada, lampu penerang tidak ada. Makan seadanya. Untuk siapa? Ya untuk kita saat ini. Alangkah piciknya kita ketika kita saat ini hanya mementingkan perut kita, hanya mencari kenyamanan untuk diri kita sendiri, tidak memikirkan anak cucu kita ke depan. Alangkah dolimnya kita. Ini yang harus kita sadari. Dan ini yang selalu saya ingatkan kepada saudara-saudara saya seperjuangan di PWI LS Bojonegoro. Sebetulnya sudah apa? Mereka itu sekarang itu sudah angkat tangan. Tinggal apa? Satu hal yang kita tuntut adalah mereka tidak mengaku-ngaku lagi sebagai Duriyatul Rasul. Karena dari sinilah sumbernya mereka melakukan kezaliman-kezaliman. Mereka melakukan kesewenang-wenangan. Dari sini sumbernya. Dan itu yang kita tuntut. Mari kita duduk bersama, jangan ngaku-ngaku lagi, jangan menipu umat dengan mengatasnamakan Duriyatul Rasul. Kita duduk bareng, duduk bersama. Kita bergotong royong membangun bangsa dan negara ini. Selesai. Izin Gus, mohon izin Gus. Saya justru menemukan satu ini adalah propaganda Belanda juga. Itu sisa-sisa propaganda Belanda untuk memecah belah umat Islam dan memecah belah konsentrasi perjuangan umat. Itu awal yang sedang saya teliti tentang berdirinya sinagog di salah satu wilayah di luar Pulau Jawa. Di sana ada yang namanya Museum Holocaust. Nah, di Museum Holocaust itu apa sih urgensinya menciptakan membangun Museum Holocaust? Itu kan Yahudi Ashkenazi. Dan si pendiri itu mengatakan bahwa anggotanya itu bukan 100-200 orang. Mereka mengatakan bukan juga ratusan ribu, tapi jutaan. Loh, sekarang di kemudian hari setelah saya tertawa dulu, saya nggak tahu, saya tertawakan itu orang gila kayaknya, masa ada Yahudi jutaan di Indonesia. Haplogrupnya G sama dengan di sana. Dan inilah yang mohon maaf yang saya teliti adalah kemarin juga ada pernyataan Bang Islah Barawi ada di YouTube-nya mengatakan bahwa Belanda mendatangkan Yahudi Ashkenazi untuk menyerang Islam dari dalam. Dan kemudian mereka tidak mau kembali karena nyaman di dalam Islam itu. Itu penelitian yang mohon maaf, kalau kakek buyutnya yang salah dan cucunya harus menanggung itu kan tidak fair. Tetapi sejarah itu harus dimurnikan lagi, dicari lagi, di cross check lagi. Kemudian Belanda yang harus bertanggung jawab juga tentang pembelokan sejarah itu. Jadi ikut andil dalam pergerakan ini juga Belanda itu mengais keuntungan di situ. Begitu Gus. Menurut saya memang Belanda juga harus bertanggung jawab tentang pembelokan sejarah itu.
Kalau itu runtutnya panjang ya. Begini, saudaraku. Mungkin kalau ada Kiai Moko atau Kiai Abi Mujalis ya, Kiai Moko Ajinomoto itu bisa ditanyakan. Itu karangan dari Imam Syafi'i kalau tidak salah ya. Mohon koreksi nanti kalau keliru. Di situ Imam Syafi'i itu menyatakan bahwa si Ubaidillah ini ingin menghancurkan dan menghapuskan Islam dari dalam. Ini sudah jelas. Itu tujuan mereka. Saya awal-awal itu berpikir bahwa mereka ingin menguasai negara. Ternyata tidak. Jauh daripada itu, ketika menguasai negara, mereka ingin menghancurkan Islam. Menghancurkan agama kita. Ini adalah tujuan mereka yang sebenarnya. Ya. Dan jelas, ini harus kita lawan, saudaraku. Harus kita lawan. Betul. Dan mohon maaf ya, Gus. Kalau ada yang mengatakan, bulan puasa, jangan keras-keras komal. Justru bulan puasa inilah momentum perjuangan itu yang sesungguhnya. Betul apa tidak? Maka teman-teman jangan patah semangat siang hari. Kalau ada kesempatan, ayo kita bernarasi dan mengedukasi semua. Siapapun yang ada di medsos yang belum paham, sampai punya Facebook, punya segalanya, Instagram dan sebagainya, itu fiti-fiti lempar ke sana. Itu akan memperbanyak orang mengetahui bahwa Ba'alawi bukanlah cucu Nabi. Mereka perusak akidah, mereka menumpang kepada Belanda dan menghancurkan NKRI dari dalam. Ini yang harus kita beri paham kepada teman-teman saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air. Itu menurut saya, Gus. Kesempatannya tetap di bulan Ramadan, tetap semangat, jangan kendor. Itu saja. Terima kasih. Lanjut. Setuju. Mungkin sedikit dari saya ya. Al ulama warasatul anbiya, habaib warasatul Belanda. Ini jelas ya. Jadi apa yang dikatakan Ki Malang Malang atau Bang Korni, kalau di TV One itu Bang Karni, ini Bang Korni ya. Al ulama warasatul anbiya, Ba'alawi warasatul Belanda. Itu jelas teman-teman. Karena apa? Terbukti di Museum Leiden bahwa Ba'alawi ini pernah meminta isbat kepada Ratu Wilhelmina yang ada di Belanda. Ini jelas. Jadi jangan mudah kita ditipu oleh makhluk-makhluk yang seperti ini. Karena apa? Sesuai dengan judul Benalu dan Perusak. Ini betul, saudara. Kurang apa tawaduknya, diemnya Lutfi bin Yahya, pada endingnya apa? Lutfi bin Yahya mau merebut Jatman. Ini luar biasa. Dulu panggilnya katanya Wali Kutub, sekarang Lutfi bin Yahya. Iya. Kan gini Bang Cacat, Bang. Kemarin katanya ada dari perwakilan Sufi dunia. Kantornya di mana itu? Saya sampai hari ini nggak tahu kantor Sufi dunia itu, nggak ada. Izin ya, saya tak lanjutkan ini administrasi sama sekretaris, dilanjut sama wakil ketua sama Gus Naim, nggih. Saya izin dulu semuanya dalam lindungan Allah, insya Allah sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya untuk perjuangan. Amin. Makasih Gus Raden. Sami-sami Kiai Sarif. Sebentar Gus Raden. Sehat selalu. Teman-teman yang belum masuk Laskar, silakan dibuka aja lowongan seluas-luasnya di perwakilan di setiap daerah. Silakan yang mau masuk ke Laskar itu aja, agar kita semakin merapatkan barisan dan menjadi organisasi. Mungkin kare mau masuk PBY ra lolos kok. Sekian dari saya, mohon maaf. Makasih Gus. Makasih Gus Raden. Gus. Ke Kiai Sarif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya teruskan sedikit. Jadi itu jelas ya. Karena kaum mereka ini adalah kaum politik yang berbungkus agama. Teriak-teriak politik tapi dibungkus agama. Ini memang jelas tujuannya, sangat TSM sekali. Itu teman-teman. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah takut bahwa mereka itu adalah
seakan-akan meninggikan Rasulullah. Pada dasarnya dia itu adalah merendahkan marwah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan bukti apa? Amul faqih muqaddam, dia itu meninggikan karomah daripada mukjizat. Ini jelas. Yang Kanjeng Nabi belajar ilmu nahwu dan lain-lain. Sudahlah. Berhenti percaya kepada Kabib karena mereka itu adalah benalu. Rizik Syihab itu dulu tahun 2000, masih tahun 2000 sebelum dia mendirikan Pam Swakarsa. Bagaimana dia itu mau mau merekrut kalangan grassroots NU. Nahdiyin direkrut dengan perjuangan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa yang terjadi? Tahun 2001 Gus Dur dihinakan yang katanya buta mata, buta hati. Ini sangat menyakiti hati kita semua. Dulu saya masih takut pada waktu itu karena saya pikir itu cucu Nabi, kok cucu Nabi begitu. Tapi begitu datang pencerah Kiai Imaduddin, alhamdulillah semua tercerahkan, hati dan pikiran kita terbuka.